Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 319 memasuki kota. 3 pembudidaya di depan mereka adalah satu dunia di atas mereka. Itu akan membuat mereka tidak mungkin menyerang secara mandiri. Faktanya, merekalah yang berada dalam bahaya karena mereka semua berada di alam jiwa baru lahir. Sira melihat mereka juga sebelum bertanya. Apakah kalian semua orang luar juga? Saat itulah Sanxio, ahli dari keluarga kerajaan Jialin, melangkah maju. Karena pintu masuk kota terbuka, dia bisa menyebarkan Divine Sense-nya di sana. Karena itu, dia dengan cepat menyadari bahwa itu adalah kota yang ramai dengan banyak penduduk. Namun, seharusnya tidak ada kota di tempat ini. Pada saat yang sama, dia juga ingat catatan yang dimiliki keluarga kerajaannya. Saya Sanxio Jialin, perwakilan dari keluarga kerajaan. Bolehkah saya bertanya apakah para senior ini adalah warga kota Lan? Rombongan Sira terkejut mendengar seseorang menyebut nama kota mereka. Oh, jadi kamu tahu tentang kami? Sanso mengangguk. Ya, negara Jialin kami didirikan setelah kota Lan menghilang. Tetap saja, nenek moyang Jialin kami mengetahui beberapa hal sebelum datang ke tempat ini. Dia meninggalkan beberapa catatan yang memberitahu kami tentang sebuah kota bernama Lan dari ribuan tahun sebelum dia tiba di sini, tempat. Kaligrafi di dinding ini juga sama dengan yang kita miliki. Sira menjadi lebih bersemangat saat dia berkata, "Bagus, kalau begitu masuk juga. Banyak yang harus kita diskusikan, terutama tentang bagaimana kalian memasuki tempat ini." Darkon dan Gila tidak mengatakan apa-apa karena para tetua sudah meminta orang luar untuk masuk. Sanxio, Tyria, dan yang lainnya mengangguk. Dalam sekejap, tekanan spiritual atas Ryan dan yang lainnya menghilang. Segera setelah itu, mereka langsung pergi ke sisi Tyria dan Juvian. Namun, mereka juga melihat Latalia dan Rovan datang. Namun, melihat Roan menganggukkan kepalanya, mereka tidak mengatakan apa-apa. Saat mereka memasuki kota, Juvian mengambil kesempatan untuk mengirim pesan spiritual sense kepada si kembar. Kalian benar-benar menemukan hal yang cukup mengesankan. Namun, kita bisa membicarakannya lain kali. Apa yang Anda ketahui tentang tempat ini? Ryan mengangguk saat dia menjelaskan. Ini berjalan seperti ini. Untungnya, pesan spiritual sense terjadi seketika, jadi hanya butuh beberapa detik bagi Ryan untuk mengatur pikirannya sebelum mengirim Juvian dan Tyria laporan lengkap tentang apa yang terjadi. Tentu saja, dia tidak menyebutkan apapun tentang Fruve Remnants atau hal-hal seperti itu. Jadi gadis ini adalah keturunan warga negara tua. Karena itu, darahnya mampu membuka pintu masuk kota. Namun, dari apa yang Anda katakan kepada saya, mereka menggunakan tempat itu sebagai tempat percobaan. Kemungkinan besar, labirin telah kehabisan binatang iblis palsu untuk ujian. Itu sebabnya para pembudidaya mulai menghilang dalam beberapa tahun terakhir. Namun, sepertinya mereka masih belum mengetahui bahwa Latalia adalah keturunan dari orang yang dibuang. Saat itulah Sira muncul, dan semuanya berubah. Kami tiba hanya beberapa menit setelah itu. Ryan mengangguk. Itu adalah ingatan yang luar biasa. Tyria juga menatap Latalia sebelum bertanya. Apa lagi yang Anda ketahui tentang tempat ini? Latalia menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Ini benar-benar semua yang saya tahu. Kami berpikir bahwa kota mungkin memiliki orang. Namun, kami tidak benar-benar percaya itu. Saya benar-benar terkejut ketika saya melihat seseorang datang kepada kami, terutama para kultivator sekuat ini. Tyria menyipitkan matanya. Tentu saja, dia tidak akan begitu saja mempercayai kata-kata Latalia. Namun, itu bukan waktunya untuk menggali lebih jauh ke dalamnya. Begitu mereka memasuki kota, mereka bertemu dengan gelombang energi spiritual. Tidak, lebih tepatnya, itulah konsentrasi sebenarnya dari energi spiritual di kota itu sendiri. Menakjubkan, energi spiritual di sini sangat terkonsentrasi sehingga saya merasa seperti sedang berkultivasi dengan batu roh peringkat 3 atau lebih tinggi. Ini hanyalah energi spiritual yang umum. Mereka berjalan melalui jalan-jalan dan melihat beberapa warga melihat mereka. Ada banyak manusia normal, tapi ada juga manusia dengan ciri-ciri binatang iblis. Saya kira ini menjelaskan mengapa formasi yang mereka miliki dapat mengubah manusia menjadi binatang iblis palsu. Ini adalah kota yang memiliki banyak teknik budidaya yang meninggalkan fitur Demon Beast pada mereka.
Itu tidak semua. Lihatlah kultivasi mereka. Setiap orang di sini memiliki kultivasi yang lebih tinggi yang akan Anda temui di kota-kota biasa. Semua orang dewasa muda setidaknya berada di alam pengumpulan energi. Yang lebih tua setidaknya di yayasan pendirian. Ya, tetapi jumlah mereka tampaknya tidak terlalu tinggi. Jika Anda berpikir tentang ukuran kota, sebenarnya hanya ada beberapa orang. Kalian mengatakan bahwa orang-orang dari kota Lan ini telah terperangkap di kota ini, kan? Mungkin ada kemungkinan mereka harus menjaga keseimbangan populasi. Iya, hal lain adalah bangunan. Mereka semua terbuat dari bahan yang sama dengan dinding labirin. Sangat tahan. Paling tidak, Ryan dan aku tidak bisa meninggalkannya sedikit pun. Ini berarti bahwa bangunan-bangunan ini telah sama untuk waktu yang sangat, sangat lama. Akhirnya, Sira dan yang lainnya tiba di tempat yang tampaknya merupakan aula yang sangat besar. Sira, Darkon, dan Gila memberi hormat dan dengan cepat membawa mereka masuk. Masing-masing penjaga yang melindunginya setidaknya berada di Core dan Soul Fusion Realm. Jika kota ini adalah sekte, itu pasti akan menjadi sekte terkuat di Jialin. Saat itulah mereka akhirnya melihat beberapa tetua menunggu mereka di dalam. Beberapa tampak seperti manusia normal, sementara yang lain juga memiliki beberapa fitur binatang iblis. Mereka sepertinya ada di sana untuk menyambut mereka. Namun, tidak ada pembudidaya alam jiwa baru lahir yang merasa bahagia. Itu karena mereka bahkan tidak tahu kultivasi apa yang mereka miliki. Itu berarti bahwa kota ini memiliki setidaknya beberapa pakar Saint Realm. Bahkan jika Anda menggabungkan semua kekuatan Jialin, Anda tidak akan memiliki banyak Saint Realm Experts ini. Itu bukan kabar baik bagi sekte mereka atau keluarga kerajaan. Jadi ini orang luar, iya. Salah satu tetua, yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok, kemudian melangkah maju. Selamat datang di kota Lan. Nama saya Wario Kualten. Bab 320 Pertanyaan Fruve. Yah, kamu mungkin sama tersesatnya dengan kami. Lagi pula, sudah ribuan tahun sejak orang luar memasuki kota ini, sejak kota itu terletak di luar. Sejujurnya, kami hanya memiliki catatan tentang karena siapapun yang melihat orang luar telah naik atau meninggal karena usia tua. Tyria dan tetua jiwa baru lahir lainnya terkejut mendengarnya. Apakah kalian tidak pernah keluar? Wari menggelengkan kepalanya. Formasi yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita bukanlah sesuatu yang bisa kita tembus. Selain itu, kita menerima perintah ketat bahwa tidak ada yang akan meninggalkan kota sampai mereka kembali. Sansio mau tidak mau bertanya. Jadi, apakah kamu memberitahu kami bahwa nenek moyangmu memindahkan seluruh kota ke tempat ini dan menguncinya? Namun, mereka pergi setelah itu dan meninggalkanmu sendirian. Wario menghela nafas sambil mengangguk. Sederhananya, itulah yang sebenarnya terjadi. Wario melihat wajah bingung semua orang dan tahu apa yang mereka pikirkan. Kamu mungkin membayangkan mengapa kami terlihat begitu tenang dengan kehadiranmu di tempat ini. Lagi pula, ini adalah kontak pertama kami dengan orang luar selama ini, kan? Semua orang mengangguk. Bahkan Ryan dan Roan harus mengakui bahwa mereka merasa agak aneh. Mempertimbangkan berapa lama kota ini dikunci, mengapa mereka tidak lebih bersemangat. Satu-satunya pengecualian sejauh ini adalah Sira, pria dengan sisik ular di sekujur tubuhnya. Lanjut Wari. Itu karena kebanyakan dari kita tidak mempedulikannya. Kami tidak ingin meninggalkan kota, jadi kehadiranmu tidak terlalu berarti bagi kami. Furen Posin langsung bertanya, kenapa? Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka kamu telah dikurung di ruang kecil ini seumur hidupmu. Aku akan merasa gila, jujur saja. Wario tersenyum saat menjawab, itu karena kita sedang menunggu nenek moyang kita datang dan membawa kita pergi dari tempat ini. Colin, ahli lain dari keluarga kerajaan, bertanya. Apakah kamu berbicara tentang apa yang disebut Ascenders? Wari mengangguk. Tepat. Banyak dari leluhur kita mencapai tingkat yang cukup tinggi untuk menembus penghalang ke alam yang lebih tinggi. Hal seperti itu terjadi berkali-kali di masa lalu. Sebelum yang terakhir pergi, mereka memberitahu kita bahwa mereka akan mengunci kita sehingga tidak ada yang akan mengancam keberadaan kita. Kita hanya harus menunggu mereka kembali. Begitu itu terjadi, mereka akan membawa kita bersama ke alam yang lebih tinggi. Semua orang tidak bisa membantu tetapi berpikir itu agak menyeramkan ketika mereka mendengar itu. Wario tampak seperti orang fanatik dari agama aneh, meskipun itu masuk akal. Kalau tidak,
Bagaimana mereka bisa bertahan selama bertahun-tahun sampai lahir dan mati di tempat ini? Sira kemudian menghela nafas saat dia juga melangkah maju. Sesepuh, akhirnya kita bisa keluar. Tidak perlu menunggu nenek moyang kita lagi. Wario dan sesepuh lainnya hanya tersenyum pada Sira, seolah-olah dia tidak mengatakan sesuatu yang luar biasa. Nak, kami senang berada di tempat ini. Dengan kultivasi kami, umur kami sangat luas. Kami sudah menunggu begitu lama, selalu percaya. Kami tidak akan goyah semudah itu. Namun, ada dua tetua di tengah semua orang yang maju ke depan. Sama seperti pemimpin di depan, tidak ada pembudidaya alam jiwa baru lahir yang bisa melihat kultivasi mereka. Wario, sebagian besar dari Anda percaya itu, tetapi fakta bahwa kota ini memiliki semakin banyak orang yang tidak ingin menunggu lagi. Memang, jika kalian ingin tinggal, maka biarlah. Namun, kami tidak akan kehilangan kesempatan ini. Kami akan pergi. Sira mengangguk saat dia bergabung dengan kedua tetua itu. Setiap penatua dari kekuatan luar melihat situasi saat ini dengan wajah aneh. Untuk beberapa alasan, mereka tampaknya telah menjadi semacam penonton. Seolah kehadiran mereka tidak berarti banyak. Atau, untuk lebih spesifik, mereka menyalakan api, tetapi api mereka sendiri sekarang tidak berguna di depan ukuran api yang mereka buat. Wario dan para tetua yang masih percaya pada kata-kata nenek moyang mereka tampaknya tidak mempermasalahkan sikap mereka. Aku tahu. Itu sebabnya aku tidak melakukan apapun pada orang luar dan bahkan memanggil mereka ke dalam. Fuka, Nefere, kalian berdua tidak pernah puas dengan kehidupan di sini. Sejak itu, para tetua lainnya dan aku mengadakan pertemuan dan memutuskan bahwa sebaiknya kami mengusirmu bersama dengan warga yang tidak ingin tinggal. Sayangnya, kami tidak bisa mengusirmu kemanapun karena tidak ada jalan keluar. Meski begitu, kehadiran orang luar benar-benar nyaman bagi kami. Ini, Fuka dan Nefere terkejut. Jelas bahwa mereka tidak tahu tentang pertemuan ini sama sekali. Kapan? Wario kemudian menjelaskan. Sudah diputuskan beberapa abad yang lalu. Tentu saja, karena tidak ada cara untuk mengusirmu, kami tidak mengatakan apa-apa. Namun, kurasa ini bukan masalah yang buruk bagi kalian karena keinginanmu akan terpenuhi. Petik 2. Fuka tidak bisa tidak bertanya. Bagaimana jika jalan keluar tidak muncul? Wari menggelengkan kepalanya. Ini bukan pertama kalinya. Jika situasinya mencapai titik kritis, maka kita akan dipaksa untuk menghilangkan akar masalahnya. Untungnya, itu belum mencapai tahap itu. Sebelum Fuka bisa mengatakan apa-apa, Wario menoleh ke Rean dan yang lainnya sebelum berkata. Meskipun kami memiliki keyakinan yang berbeda, itu adalah fakta bahwa mereka lahir dan besar di kota Lan. Bagaimanapun, mereka penting bagi kami. Alasan saya memutuskan untuk membiarkan Anda masuk adalah untuk meminta bantuan Anda semua. Perhatian semua orang beralih ke arah Wario. Fuka, Verene, Sira, dan banyak lagi yang ingin pergi tidak tahu bagaimana dunia luar bekerja. Faktanya, tidak ada seorang pun di kota yang mengingatnya lagi. Aku ingin kamu membantu semua orang yang akan pergi, dengan masalah ini. Sebagai gantinya, kami juga dapat berbagi beberapa pengetahuan kultivasi kami, atau menyisihkan beberapa harta yang akan sangat membantu kultivator tingkat rendah seperti Anda semua. Petik 2. Bahkan para pembudidaya alam jiwa baru lahir dianggap tingkat rendah saat ini. Namun, mereka tidak berani mengatakan sebaliknya karena fakta bahwa para tetua itu jauh lebih kuat. Mungkin beberapa dari mereka bahkan telah melampaui Saint Realm. Wario sekali lagi menatap Fuka dan Nefere sebelum berkata. Pergi, kumpulkan semua warga yang meragukan kepercayaan kami. Kalian semua punya waktu 2 hari untuk mengumpulkan semuanya sebelum kalian pergi. Jika tidak, kami harus memindahkan kalian sendiri. Fuka dan Nefere segera mengangguk dan meninggalkan ruangan bersama Sira. Kotanya tidak terlalu besar, jadi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengumpulkan semua orang. Namun, kekuatan sekte dan yang lainnya masih bingung. Ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Misalnya, tidakkah mereka takut pada sekte dan keluarga kerajaan untuk kembali mencoba dan mengambil kota mereka? Bagaimana dengan orang-orang yang akan mereka bawa bersama mereka? Apakah mereka tidak takut, orang luar, membodohi anggota kota mereka dan memenjarakan mereka? Bahkan mungkin membunuh mereka. Tentu saja, tidak ada dari mereka yang memikirkannya.
Apa yang mereka inginkan tidak lebih dari meyakinkan para pembudidaya tingkat tinggi itu untuk bergabung dengan kekuatan mereka sendiri. Namun, mereka memutuskan untuk tidak mengangkat topik itu. Saat ini, mereka lebih tertarik pada pembayaran yang akan diberikan kota kepada mereka. Sansio kemudian melangkah maju dan bertanya, "Kapan kita bisa melihat manual kultivasi dan harta karun?" Mata semua orang menyala. Namun, ada dua pengecualian. Ryan dan Rowan. Haruskah kita meminta informasi dari mereka? Rowan sedang merenungkan hal itu. Mereka tidak akan punya waktu untuk melihat ke semua tempat ini. Belum lagi bahwa mereka mungkin tidak akan ditinggalkan sendirian untuk memulai. Namun, mereka benar-benar jauh lebih tertarik pada informasi tentang Fruve daripada apapun yang dijanjikan para tetua. Bagaimanapun, mereka memiliki sistem permata jiwa. Hal-hal itu tidak dapat mengalahkan apa yang dapat diberikan oleh sistem permata jiwa dalam jangka panjang. Sementara si kembar memikirkan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, Wario menjelaskan cara kerjanya. Masing-masing dari kalian akan memiliki hak untuk memilih satu hal, teknik kultivasi yang cocok untuk Anda, atau harta karun. Namun, seperti yang Anda lihat, banyak dari kita menggunakan teknik kultivasi yang memengaruhi tubuh kita. Ada kemungkinan Anda akan melakukannya, juga menerima teknik kultivasi yang mungkin mengubah beberapa bagian tubuhmu. Tapi jangan khawatir, keturunanmu akan tetap menjadi manusia normal. Perubahan tidak dapat diturunkan oleh garis keturunan. Jika menurutmu itu sepadan, maka pilihlah teknik kultivasimu tanpa rasa takut. Adapun harta, itu akan tergantung pada apa yang Anda inginkan. Itu bisa menjadi sumber daya budidaya, senjata, baju besi, cetak biru formasi, del. Kami akan membiarkan Anda memilih sesuai dengan level Anda sendiri. Itu tampak seperti banyak. Namun, poin kuncinya adalah, menurut level Anda. Kultivasi tertinggi adalah alam jiwa baru lahir. Untuk kota dengan para ahli desain realem level atau bahkan di atasnya, item dari kultivator alam jiwa baru lahir mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Ryan dan Rowan kemudian saling memandang dan mengangguk. Kakak Orb. Seberapa jauh kita dari Save Point? 1478 km. Si kembar mengangguk. Segera setelah itu, Ryan berbalik untuk melihat ke arah Tyria dan Juvian dan bertanya dengan pesan sense spiritual. Tetua, jika saya tiba-tiba mengatakan bahwa saya membutuhkan 500 batu roh peringkat 4, apakah Anda akan memilikinya? Jangan tanya kenapa. Saya hanya butuh jawaban jika keadaan menjadi rumit. Tyria dan Juvian tercengang. Tetapi sebagai penatua inti, mereka tahu tentang posisi khusus si kembar. Jika Juvian dan aku mengambil semua yang kita miliki, kita seharusnya hampir tidak memiliki jumlah ini. Ryan dan Rowan mengangguk sebelum berbalik ke arah Wario untuk mengirim pesan sense spiritual. Penatua Wario, bisakah saya dan saudara laki-laki saya meminta informasi? Wario terkejut mendengar usulan seperti itu, tapi tetap mengangguk. Selama itu adalah sesuatu yang bisa kita jawab, maka ya. Ekspresi Rowan kemudian berubah serius saat dia bertanya. Apa yang kamu ketahui tentang Fruve? Sejak awal, ekspresi Wario tidak pernah berubah. Namun, begitu istilah Fruve muncul, keterkejutan langsung muncul di wajahnya. Bab 321 Permata Jiwa. Bagaimana Anda tahu nama ini? Rowan tidak menjelaskan, berkata. Itulah masalah kita. Kami hanya ingin tahu apakah kami dapat memperoleh informasi mengenai hal itu sebagai gantinya. Jika tidak, lupakan saja. Wario menyipitkan matanya saat dia menatap Ryan dan Rowan. Akhirnya, dia menghela nafas sebelum berkata. Seharusnya aku langsung membunuh kalian berdua. Tetap saja, itu sudah terlalu lama, dan Anda memang membantu kami dengan membawa pergi orang-orang yang tidak percaya. Namun, saya tidak bisa memberikan jawaban yang Anda cari. Jika Anda benar-benar ingin tahu lebih banyak tentangnya, Anda harus bertanya kepada roh artefak kota. Jika dia tidak menjawab Anda, maka tidak ada yang bisa saya lakukan. Ryan dan Rowan langsung memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Roh artefak, apa itu? Wario kemudian menjelaskan. Anda melihat bagaimana kota itu dibangun, bukan? Semua bangunan terhubung ke medan itu sendiri. Faktanya, mereka semua adalah satu dan sama. Sebenarnya tidak ada yang namanya beberapa rumah. Mereka semua adalah bagian dari struktur yang sama. Sederhananya, ini adalah artefak. Seluruh kota adalah peralatan yang besar.
Ryan dan Roan diambil kembali. Mereka tidak menyangka bahwa peralatan sebesar itu bisa ada. Wario kemudian melanjutkan. Peralatan ini memiliki roh, yang sebenarnya bertanggung jawab atas semua yang ada di dalamnya. Alasan Anda bisa memasuki tempat ini kemungkinan besar karena artefak spirit mengizinkan Anda. Jika mau, kalian semua sudah lama mati. Ryan hanya bisa bertanya, peralatan macam apa ini? Apa fungsinya? Wari menggelengkan kepalanya. Bukan tugas saya untuk menjawab pertanyaan itu. Jika artefak spirit menginginkannya, itu akan memberimu jawaban itu. Bagaimanapun, itu sejauh yang bisa saya katakan kepada Anda. Apakah Anda ingin bertemu dengannya sekarang? Ingat, ini akan dilakukan di tempat imbalan Anda. Jika artefak spirit tidak ingin berbicara denganmu, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian berdua akan dikirim dengan tangan kosong. Ryan dan Roan mengangguk hampir seketika. Mereka tidak memiliki banyak minat pada harta dan teknik budidaya tempat ini untuk memulai. Wario kemudian muncul di samping si kembar seperti hantu, yang membuat Tyria dan Juvian khawatir. Namun, mereka dengan cepat menenangkan mereka. Jangan khawatir, para tetua. Wario senior membawa kami untuk mendapatkan hadiah yang kami pilih. Tidak perlu lagi hal-hal yang kami minta dari Anda. Tyria dan Juvian ingin bertanya apa yang terjadi. Bagaimanapun, semua orang ditahan di dalam aula sementara mereka memilih hadiah mereka sendiri. Namun, hanya si kembar yang dibawa pergi. Namun, Juvian dan Tyria tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Perbedaan levelnya terlalu besar. Wario menyelimuti Ryan dan Roan dengan energi spiritualnya dan kemudian menghilang bersama keduanya. Tyria, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Tyria menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Si kembar itu pasti tahu sesuatu yang tidak ingin mereka bicarakan. Juga, aku masih bingung mengapa mereka meminta batu roh peringkat 4 sebelumnya. Juvian mengangguk. Sepertinya kita hanya bisa menunggu sekarang. Tyria dan Juvian bukan satu-satunya yang menyadarinya. Sekte lain, serta keluarga kerajaan, juga melihat bagaimana si kembar tiba-tiba menghilang bersama Wario. Ini si kembar lagi. Apa yang salah dengan anak-anak itu? Saya perlu melaporkannya kembali dan meminta mereka untuk diselidiki lebih lanjut. Yang berpenampilan terburuk jelas adalah anggota Sekte Umbral. Si kembar itu akan menjadi ancaman terbesar bagi kita di masa depan. Mungkin kita harus benar-benar membayar harga yang dibutuhkan Shadow Reaper untuk pekerjaan itu. Sementara itu, di beberapa bagian kota, banyak warga yang diberitahu tentang keputusan para tetua. Apa? Kita bisa pergi. Idiot. Ini bukan pergi. Kita dibuang. Jadi apa? Apakah kamu ingin tinggal di sini selamanya? Itu hanya untuk orang yang tidak percaya. Ketika leluhur kembali, kamu akan terjebak di dunia ini. Bagaimana kamu bisa melepaskan kata-kata leluhur dengan mudah? Memang, sebenarnya, lebih baik kamu pergi. Ini akan menyucikan kota kita. Zerio, apakah kamu benar-benar pergi? Apakah kamu akan meninggalkan orang tuamu? Maaf, ibu, ayah. Namun, saya tidak bisa tinggal di sini lagi. Sebaliknya, Anda harus ikut dengan saya. Tidak ada yang akan berubah jika Anda tinggal di tempat ini. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Percakapan semacam ini terjadi di seluruh kota. Pada akhirnya, jumlah orang percaya jauh lebih tinggi daripada yang tidak. Hanya sekitar 10% dari populasi yang ingin pergi, 10% lainnya ragu apakah itu keputusan yang tepat atau tidak. Adapun bagian yang tersisa, mereka adalah fanatik yang benar-benar percaya bahwa leluhur mereka yang naik akan kembali dan membawa mereka pergi. Penjaga di sekitar kota berulang kali menasihati semua orang. Setiap orang yang ingin bepergian keluar, ketahuilah bahwa ini adalah keputusan permanen. Begitu Anda melangkah keluar kota, Anda akan dilarang untuk kembali lagi. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah itu yang Anda inginkan? Bisakah Anda meninggalkan keluarga dan teman-teman Anda? Di belakang, Anda punya 1 hari untuk memutuskan. Pada hari kedua, kami akan mulai mengeluarkan semua orang. Sementara semua itu terjadi, si kembar akhirnya tiba di belakang kota. Di sana, mereka bisa melihat bola besar yang bersinar dengan cahaya redup. Mau tak mau mereka mengingat cahaya di alas yang digunakan Latalia untuk membuka pintu masuk kota. Wario kemudian membungkuk ke Spere raksasa sebelum berkata,
Yang rendahan ini mencari bantuan artefak spirit. Saya telah membawa dua orang luar yang ingin tahu lebih banyak tentang Fruve. Ryan dan Rowan saling memandang, lalu ke Spere. Meskipun tetua mengatakan itu, sepertinya tidak ada yang terjadi. Wario lalu menghela nafas sambil menatap si kembar. Aku tidak yakin apakah artefak spirit akan menjawab. Jika tidak, maka kita akan. Tiba-tiba, cahaya Spere bersinar lebih terang saat pesan sense spiritual memasuki pikiran mereka. Wario, kamu bisa pergi. Wario terkejut. Meskipun dia telah membawa mereka ke sini, sebenarnya dia tidak menyangka bahwa artefak spirit akan benar-benar menjawab. Namun, dia tidak berani mengabaikan perintah artefak spirit. Ya, yang rendahan ini akan kembali lagi nanti untuk menjemput si kembar. Wario kemudian menghilang seperti hantu. Dia terlalu cepat bagi Ryan atau Rowan untuk melihat gerakannya. Yah, itu tidak masalah sekarang. Mereka akhirnya sepertinya bisa mendapatkan beberapa jawaban. Ryan kemudian membungkuk ke Spere raksasa sebelum berkata, "Terima kasih telah menerima kami, roh artefak senior." Rowan tidak mengatakan apa-apa tetapi masih membungkuk ke Spere juga. Namun, roh artefak mengabaikan si kembar. Sebaliknya, dia memandang Kentucky, yang dibawa bersama mereka. Artefak spirit tidak memiliki mulut, jadi dia hanya bisa berkomunikasi dengan spiritual sense. Penelan matahari dan bulan. Sudah berapa lama sejak aku melihat Minokawa yang asli? Aku bahkan tidak bisa mengingat dengan benar lagi. Namun, yang satu ini tampaknya telah menerima semacam mutasi. Ryan dan Rowan terkejut. Roh artefak adalah yang pertama selain Elder Reliance yang mengidentifikasi ras Kentucky. Asteris anak ayam. Asteris. Apakah Anda tahu tentang Kentucky? Artefak spirit dikonfirmasi. Iya, mereka adalah makhluk kuat yang mampu membawa kematian ke seluruh planet. Ryan dan Rowan memiliki pengetahuan dari bumi, jadi mereka mengerti apa arti artefak spirit. Jika Kentucky benar-benar bisa melahap matahari, planet manapun di tata surya itu akan kehilangan dukungannya. Matahari sangat penting bagi keberadaan kehidupan, jadi tidak salah untuk mengatakan bahwa memakan matahari juga berarti kematian planet-planet dengan kehidupan di dalamnya. Jangan khawatir, kami akan membesarkan Kentucky dengan baik. Namun, roh artefak tampaknya tidak peduli. Tidak masalah. Itu bukan masalah saya. Kehidupan yang ada di dalam diri saya dapat dipertahankan bahkan jika matahari dan bulan menghilang, tetapi saya akan memberi Anda nasihat. Minokawa tidak bisa lepas dari nasib mereka. Mereka perlu menelan satu matahari dan banyak bulan untuk mengimbangi energi yang matahari. Berhati-hatilah setelah Anda memutuskan mana yang akan Anda biarkan makan. Ryan mengangguk. Dia sudah tahu bagaimana alam semesta bekerja berkat pendidikannya di bumi. Tidak ada kekurangan sistem tata surya tanpa kehidupan di alam semesta. Nah, ini adalah masalah yang tidak perlu dia pedulikan selama bertahun-tahun. Dia bahkan masih tidak tahu bagaimana mereka akan meninggalkan planet ini untuk memulai. Namun, itu tidak terlalu mengejutkan jika dibandingkan dengan apa yang dikatakan oleh artefak spirit setelahnya. Kesampingkan burung itu, hubungan seperti apa yang kalian berdua miliki dengan Solgem? Bab 322 Karakter Terkenal. Ryan dan Rowan kaget mendengar nama itu. Tidak ada orang lain selain mereka yang tahu tentang sistem permata jiwa. Bahkan Kalina, yang tinggal di alam dimensi permata jiwa, tidak diberitahu tentang sistem atau namanya. Ryan hendak bertanya bagaimana dia tahu tentang nama itu ketika tiba-tiba, Rowan menghentikannya. Segera setelah itu, Rowan melihat bola raksasa itu dan bertanya. Siapa Solgem? Apakah kamu mengenal orang itu? Ryan akhirnya mengerti apa yang coba dilakukan Rowan. Memang, bola raksasa tidak mengatakan sistem permata jiwa, hanya permata jiwa. Rasanya seperti berbicara lebih banyak tentang individu daripada mesin. Anda memiliki auranya di seluruh tubuh Anda. Itu sebabnya saya dapat mengatakan bahwa Anda memiliki hubungan dengan dia. Rowan merenung sedikit sebelum berkata, kami memang bertemu seseorang yang terhubung dengan permata jiwa ini yang sangat membantu kami di masa lalu. Saat ini, kami mencoba mencari tahu siapa dia dan mengapa dia memilih kami. Namun, satu-satunya petunjuk yang kami miliki adalah bahwa Fruve nama. Jika itu bukan masalah, bisakah Anda memberitahu kami lebih banyak tentang itu? Artefak spirit menjadi hening sejenak. Akhirnya, itu berbicara sekali lagi. Yang saya tahu adalah bahwa Solgem terlibat dengan bencana dari bertahun-tahun yang lalu.
Setelah itu, dia benar-benar menghilang tanpa jejak. Sayangnya, sebagian besar ingatan saya tentang zaman itu telah hilang. Namun, saya tahu beberapa hal tentang Fruve. Ketertarikan Ryan dan Rowan langsung terguncang. Apa itu Fruve? Apakah mereka sebuah klan? Sebuah ras? Keduanya, mungkin itu nama sebuah event. Kau tidak perlu tahu. Ryan dan Rowan merasa ingin mengutuk roh artefak ini. Jika demikian, lalu mengapa Anda mengangkatnya? Saya bercanda. Petik 2, petik 2. Apakah itu sifat yang umum? Mengapa orang ini sangat mengingatkan si kembar pada Sister Orb? Hanya saja artefak spirit ini sepertinya tidak memiliki emosi. Jelas, itu tidak benar-benar terjadi. Saya suka orang ini. Saya berharap saya bisa berbicara dengannya. Mulut Rowan berkedut sebelum menjawab. Dan aku ingin menyingkirkanmu. Sayang sekali tak satu pun dari kita dapat memiliki apa yang kita inginkan. Tentu saja, artefak spirit tidak bisa mengetahui keberadaan Sister Orb. Meskipun demikian, Ryan dan Rowan tidak berniat mengungkapkan keberadaan sistem permata jiwa. Ryan kemudian menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum bertanya. Jadi, bisakah kamu memberitahu kami tentang Fruve? Fruve adalah nama organisasi yang sudah lama punah. Solgem juga merupakan salah satu anggota mereka. Mereka melakukan banyak hal di alam semesta ini dan bisa dikatakan sebagai salah satu kekuatan terkuat. Mereka juga yang menciptakan saya. Namun, saya belum sadar saat itu. Meskipun demikian, saya masih menyimpan beberapa kenangan dari saat saya digunakan oleh mereka. Tapi itu hanya sampai hari pemutusan. Hari pemutusan, apa itu? Saya tidak tahu detailnya. Hanya saja ada sesuatu yang tidak beres, mempengaruhi seluruh alam semesta. Setelah itu, saya dirusak dan diusir di tengah kekacauan. Adapun apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, dan sebagainya, saya tidak tahu. Ryan dan Rowan tidak perlu berpikir banyak untuk memahami bahwa hari pemutusan kemungkinan besar adalah alasan pemisahan alam semesta. Bagaimanapun, misi mereka di separuh alam semesta ini adalah untuk menyatukan kedua bagian alam semesta bersama sekali lagi. Apakah kamu tahu jika ada Fruve yang selamat atau kemana perginya Solgem? Saya tidak tahu tentang penyintas Fruve. Namun, kalian berdua harus tahu lebih banyak tentang Solgem daripada aku. Lagi pula, Anda pernah bertemu seseorang yang berhubungan dengannya sebelumnya. Namun, saya mungkin tahu siapa orang yang membantu Anda ini. Kirimi saya pesan sense spiritual dengan ingatan Anda tentang penampilannya. Rowan menyipitkan matanya. Lagi pula, mereka tidak benar-benar bertemu siapapun. Namun, dia tidak berharap Ryan melakukan itu di tempatnya. Ini dia. Rowan memandang Ryan, bingung. Segera, dia berbicara dengan Ryan melalui koneksi jiwa mereka. Kami tidak mengenal orang seperti itu. Mengapa Anda mengirim gambar seseorang? Juga, siapa yang Anda tunjukkan? Ryan kemudian menjelaskan. Jika kita ragu-ragu terlalu lama, artefak spirit mungkin akan curiga bahwa kita berbohong. Jangan khawatir, itu bukan siapa-siapa yang penting. Meskipun Ryan benar tentang tidak menunda jawabannya, Rowan masih merasa ada yang tidak beres. Akhirnya, roh artefak menjawab. Maaf, saya tidak kenal siapapun yang bernama Harry Potter. Rowan hampir muntah darah. Kamu mengiriminya karakter film. Ryan mengangkat bahu. Tentu saja, itu wajah yang sangat mudah diingat dan yang pertama muncul di benak saya. Bahkan aku, yang tidak peduli dengan apapun di kehidupanku sebelumnya, setidaknya tahu seperti apa tampang aktor itu. Rowan tidak tahu harus berkata apa. Pertama-tama, mengapa Anda memilih orang itu? Rowan kemudian tenang. Tidak masalah karena pria itu berasal dari sisi lain alam semesta. Artefak spirit jelas tidak akan tahu tentang dia. Aku benar-benar tidak tahu siapa Harry Potter, tapi aku tahu wajah ini. Mungkin dia mengubah namanya. Ryan dan Rowan terkejut. Anda tahu seseorang seperti itu. Bahkan tanda di dahinya. Tapi, aku ingin tahu apa yang terjadi pada dahinya. Ada tanda aneh di sana. Mungkin itu efek dari hari pemutusan. Oh, jadi dia tidak punya tanda. Tidak? Tunggu, itu tidak mengubah fakta bahwa seseorang yang terlihat seperti Harry Potter adalah bagian dari organisasi Fruve. Oh, well, nama aktor itu sebenarnya bukan Harry Potter. Kau kenal dia. Hebat, kurasa. Apa kau tahu bagaimana kita bisa bertemu Harry Po batuk,
batuk, maksudku, orang ini. Oh, mengetahui namanya akan menjadi bagus juga. Roh artefak kemudian menjawab, namanya Harry Trotter. Mulut Ryan dan Rowan berkedut. Harry Trotter, pantatmu. Bab 323 waktu tidak cukup. Roh artefak kemudian melanjutkan. Jelas, dia tidak memperhatikan ekspresi aneh si kembar. Saya tidak tahu di mana Anda dapat menemukannya. Sejujurnya, dia bukan orang penting. Saya pikir dia telah meninggal kembali di hari pemutusan karena betapa lemahnya dia. Si kembar mengangguk. Sudah merupakan keajaiban bahwa ada seseorang yang benar-benar terlihat seperti itu sejak awal. Kalau begitu, bagaimana kamu mengenalnya? Bukankah kamu kehilangan sebagian besar ingatanmu? Itu benar. Kenapa aku bisa mengingatnya? Mungkin dia hanya beruntung berada dalam fragmen ingatanku. Meskipun demikian, saya tidak dapat memberitahu Anda di mana dia berada atau bagaimana menemukannya. Rowan kemudian merenungkan pertanyaan lain. Bagaimana dengan informasi lain tentang Fruve? Bagaimana dengan tempat di mana kita dapat menemukannya jika mereka masih ada? Juga, informasi lain tentang Sol Gem akan membantu juga. Apa spesialisasinya? Apakah dia punya musuh? Keluarga? Apapun valid. Petik 2. Artefak spirit memikirkan pertanyaan sebelum menjawab. Jika Fruve masih ada di tempat yang sama, itu akan berada di alam tinggi. Namun, Anda akan perlu untuk menyelidiki sendiri jika Anda pernah tiba di sana. Adapun Solgem, saya hampir tidak tahu apa-apa tentang dia, saya juga tidak tahu apa yang dia kerjakan bersama dengan organisasi. Yang bisa saya katakan adalah bahwa dia cukup penting, begitu banyak informasi yang ditutup-tutupi. Artefak spirit terus merenungkan dan memeriksa ingatan yang masih ada sampai akhirnya, sesuatu yang lain muncul. Oh, saya tidak tahu apakah ini membantu, tetapi saya pikir saya mendengar orang lain yang bekerja dengan Sol Gem berbicara tentang sesuatu yang disebut rencana penyatuan. Namun, saya tidak tahu tentang apa itu. Ryan dan Rowan berpikir keras. Rencana penyatuan. Apakah ini tentang rencana menyatukan dua bagian alam semesta? Rowan mengangguk. Ini adalah informasi yang sangat penting. Misalkan rencana penyatuan ini benar-benar terkait dengan misi pemersatu semesta kita sendiri. Kalau begitu, itu berarti organisasi Fruve tahu bahwa semesta akan terbelah dua sebelum itu terjadi. Ryan setuju dengan Rowan. Yah, kami tidak dapat menjamin bahwa ini adalah hal yang sama, tetapi kemungkinannya tinggi. Itu juga bisa mengkonfirmasi bahwa sistem permata jiwa seluruhnya dibangun untuk tujuan itu. Rowan kemudian bertanya, saya ingin tahu apa hubungan sisi lain alam semesta kita dengannya. Saya bertanya-tanya, apakah mereka pelakunya? Apakah Anda berbicara tentang organisasi transisi universal tempat Anda bekerja sebagai kematian? Rowan mengangguk. Satu dan sama. Namun, kami hanyalah cabang dari kekuatan yang lebih tinggi yang mengendalikan alam semesta. Kekuatan macam apa? Yah, dengan kata-kata penduduk bumi, mereka akan menjadi apa yang kamu sebut dewa. Ryan hanya bisa bertanya. Namun, ada satu hal yang saya tidak mengerti. Separuh alam semesta kita sebelumnya tidak memiliki energi spiritual, bukan? Karena itu masalahnya, jenis energi apa yang kamu gunakan sebagai kematian? Lagi pula, Anda bisa membuka portal, melakukan perjalanan antar tempat, Del. Tiba-tiba, Rowan menunjukkan ekspresi bingung saat dia menjawab. Sekarang setelah Anda membicarakannya, saya bertanya-tanya kekuatan seperti apa yang saya gunakan. Ini jelas bukan energi spiritual, itu pasti. Jika saya menebak, itu akan menjadi sesuatu yang mirip dengan jiwa, bahkan mungkin hal yang sama persis. Bagaimanapun, saya tahu bahwa saya adalah jiwa spiritual kematian. Tidak bisakah kamu menggunakan kekuatan jiwa di sisi alam semesta ini? Rowan menggelengkan kepalanya. Saya mencobanya segera setelah jiwa kita memasuki rahim ibu kita. Seperti yang saya katakan, saya tidak bisa terhubung dengan pihak lain sama sekali. Koneksi itulah yang memungkinkan saya melakukan segalanya. Saya akan memikirkannya lebih lanjut nanti. Ryan mengangguk, dan mereka mengembalikan perhatian mereka kembali ke artefak spirit. Namun, sebelum mereka bisa mengatakan hal lain, artefak spirit turun tangan. Sepertinya waktu kita sudah habis. Anda semua harus pergi. Saat itulah Ryan dan Rowan melihat cahaya putih samar muncul di bawah kaki mereka. Namun, mereka bukan satu-satunya.
Semua warga yang ragu atau tidak percaya dengan yang disebut leluhur juga melihat hal yang sama. Sebelum Ryan dan Rowan sempat bertanya apa yang terjadi, suara Sister Orb terdengar di benak mereka. Tidak, untuk lebih spesifik, itu adalah sistem permata jiwa. Teleportasi paksa terdeteksi. Apa? Teleportasi paksa diaktifkan. Ryan, Rowan, dan semua orang kemudian tiba-tiba menghilang dari kota Lan. Si kembar hanya melihat sekeliling mereka kabur dan menjadi gelap sesaat. Ketika cahaya kembali, dan kekaburan menghilang, mereka sudah berada di luar kota Lan. Ketika mereka melihat sekeliling, Tyria, Juvian, dan semua orang muncul di sekitar mereka juga. Semua orang tampak bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Last but not least, orang-orang yang tidak percaya di kota itu juga muncul di luar bersama dengan yang lainnya. Itu juga termasuk Fuka dan Nevere, dua tetua yang setidaknya berada di Saint Realm. Apa yang terjadi? Bukankah kita punya 2 hari untuk mengumpulkan semua orang? Juga, bukankah kita seharusnya menggunakan formasi teleportasi keluar untuk keluar? Kenapa kita semua sudah keluar? Bukan itu saja. Lihat sekeliling. Semua orang yang masih ragu apakah mereka akan meninggalkan kota Lan atau tidak juga dibawa keluar. Tiba-tiba, semua orang merasakan tanah bergetar saat mereka melihat gunung di depan mereka. Ryan dan yang lainnya segera melihat perbedaan. Sebelumnya, pilar cahaya yang ditembakkan ke langit berwarna putih. Sekarang sudah menjadi perak. Pada saat itulah cahaya perak meningkat berkali-kali. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menutup mata atau membuang muka. Bahkan para tetua alam jiwa baru lahir tidak bisa menahan kekuatan cahaya perak. Namun, itu hanya berlangsung selama beberapa detik. Tidak lama kemudian, itu benar-benar menghilang. Namun, bukan hanya cahaya perak yang menghilang. Gunung 4 puncak juga hilang. Tyria, Juvian, dan semua tetua alam jiwa baru lahir segera menggunakan indera spiritual mereka untuk memeriksanya. Namun, yang bisa mereka lihat hanyalah lubang tanpa dasar. Kota Lan, hilang. Bab 324 Keputusan. Tidak lama kemudian, para ahli alam jiwa baru lahir mulai terbang ke lubang tempat gunung itu berada. Juvian kemudian menatap Tyria sebelum berkata, "Lihatlah si kembar. Aku akan pergi ke sana juga untuk melihat bagaimana keadaan di dalam." Tyria mengangguk saat Juvian menghilang ke kejauhan bersama para ahli lain dari sekte lain. Seperti yang bisa dibayangkan, para ahli kota Lan juga pergi ke sana untuk memeriksa sementara yang tingkat rendah menunggu di belakang. Karena mereka harus menunggu, Tyria mengambil kesempatan untuk bertanya pada si kembar tentang situasinya melalui spiritual sense. Apakah ini terkait dengan kalian berdua? Ryan dan Rowan segera menggelengkan kepala. Mereka telah memilih untuk memperoleh informasi. Namun, hilangnya kota tidak ada hubungannya dengan mereka. Pertama-tama, mereka masih memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada artifak spirit. Kami juga tidak tahu. Kami memilih untuk meminta beberapa informasi daripada mendapatkan hadiah. Kami bahkan bertemu dengan artifak spirit. Tyria bingung. Roh artefak. Apa itu? Si kembar mengira seseorang dengan status Tyria akan tahu, tapi sepertinya dia bahkan belum pernah mendengarnya. Tanpa pilihan lain, si kembar menceritakan hal yang sama yang dikatakan Wario kepada mereka. Jadi kota itu sebenarnya adalah sebuah peralatan. Tidak heran kami tidak dapat menimbulkan kerusakan pada dinding setelah kami memasukinya. Hanya level apa yang harus dicapai untuk mencapai kondisi ini? Bahkan sesuatu seperti roh artefak lahir di dalamnya. Ryan dan Rowan mengangguk. Kami juga terkejut dengan itu. Kami tidak tahu bahwa sebuah peralatan dapat memperoleh perasaan. Tyria menyipitkan matanya. Ngomong-ngomong, apa yang ingin kamu ketahui? Ryan mengangkat bahu. Sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan di tempat ini. Informasi tentang teknik dan keterampilan budidaya elemen terang dan gelap. Tyria terkejut. Memang, sekte mereka tidak memiliki teknik kultivasi atau keterampilan untuk pembudidaya elemen terang atau gelap. Faktanya, bahkan mungkin keluarga kekaisaran tidak akan memiliki hal seperti itu karena betapa langkanya afinitas unsur semacam itu. Tapi kenapa Wario meminta untuk membawamu pergi untuk membicarakan hal itu? Juga, mengapa Anda membutuhkan batu roh peringkat 4? Ryan dan Rowan menggelengkan kepala. Tentu saja, itu adalah kebohongan yang terang-terangan. Namun, mereka juga tidak bisa membicarakan hal-hal yang melibatkan sistem permata jiwa.
Mungkin teknik elemen terang dan gelap memiliki beberapa rahasia. Adapun batu roh peringkat 4, kami ingin menggunakannya untuk membeli teknik jika mereka tidak ingin memberikannya kepada kami. Insting Tyria memberitahunya bahwa Ryan dan Rowan pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Namun, itu adalah fakta bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memilih hadiah apapun yang mereka inginkan. Sebelum semua orang diteleportasi keluar, mereka semua dapat memilih hal-hal yang mereka inginkan pada akhirnya. Mungkin tidak terlihat seperti itu, tetapi percakapan Ryan dan Rowan memakan waktu cukup lama, yang cukup untuk yang lain. Tyria kemudian melihat jade slip di tangannya. Itu memiliki teknik budidaya elemen air yang sangat cocok dengan konstitusinya. Dia bahkan berencana untuk memberikannya kepada Mia karena Mia juga memiliki afinitas elemen air. Selain itu, teknik kultivasi ini ditujukan untuk wanita. Semua orang menunggu sekitar 1 jam sebelum para ahli itu kembali dari lubang. Juvian langsung menuju Tyria untuk menceritakan apa yang mereka temukan. Kosong. Sama sekali tidak ada apa-apa lagi di sana. Hanya sebuah lubang super dalam yang membentang lebih dari 1000 km ke bawah. Kami menemukan tempat di mana kota itu berada sebelumnya, tapi itu berubah menjadi ruangan berbentuk persegi yang sangat besar, tidak ada yang lain. Tyria dan si kembar mengangguk. Apa yang kita lakukan sekarang? Juvian dan Tyria kemudian melihat para ahli kota Lan yang juga dibuang. Saat ini, mereka mencoba menenangkan semua orang sambil memutuskan apa yang harus mereka lakukan mulai sekarang. Semua orang ingin para ahli itu memasuki sekte mereka. Perdagangan itu juga dimaksudkan untuk membantu mereka, jadi mereka mungkin akan segera datang untuk berbicara dengan kita. Butuh beberapa waktu bagi Mia dan yang lainnya untuk tiba, belum lagi leluhur Zuan mengikuti. Drom saat ini. Mereka semua mengangguk. Kota Lan memiliki terlalu banyak ahli. Meskipun hanya sekitar 20% yang dikirim, mereka memiliki lebih banyak ahli tingkat tinggi daripada satu sekte saja. Misalnya, Fuka dan Nevere sama-sama ahli di Saint Realm. Jika mereka memutuskan untuk membuka sekte, mereka akan langsung setara dengan kekuatan Jialin. Apalagi pembudidaya Soul Transformation dan Naschen Soul Realm yang jumlahnya lebih banyak. Akhirnya, Fuka, Nevere, Sira, dan beberapa anggota lain dari kota Lan maju untuk berbicara dengan ahli alam jiwa baru lahir dari Jialin. Yah, ini ternyata sedikit berbeda dari yang kita harapkan. Bahkan mereka yang tidak tahu apakah mereka harus keluar atau tidak, diteleportasi keluar bersama kita. Butuh beberapa waktu untuk menenangkan mereka. Sansio dari keluarga kerajaan kemudian bertanya. Apakah Nevere senior tahu kemana kota Lan pergi? Never menggelengkan kepalanya. Kami bahkan tidak tahu bahwa kota itu bisa menghilang seperti ini. Mungkin begitulah cara kota dipindahkan di masa lalu. Tidak, kemungkinan besar memang demikian. Bagaimanapun, kami tidak tahu kemana perginya sekarang. Itu mungkin ada di dunia ini, atau mungkin tidak. Bagaimanapun, setidaknya setengah dari kita sudah ingin pergi. Tyria menanyakan hal lain. Apakah kamu tidak takut nenek moyangmu yang mengambil kota itu, meninggalkanmu? Itu akan membuktikan kepercayaan Wario dan para tetua lainnya. Fuka dan yang lainnya segera menggelengkan kepala. Kami meragukannya. Mengapa mereka menunggu sampai saat terakhir ini untuk melakukannya? Hanya untuk melihat siapa yang percaya dan siapa yang tidak. Itu tidak masuk akal karena banyak generasi datang dan pergi. Hanya 2 atau 3.000 tahun yang lalu, tidak ada seorang pun yang tidak percaya. Bahkan jika ada, itu hanya beberapa, tidak cukup untuk menutupi bahkan 1% dari populasi. Bukankah waktu itu jauh lebih baik untuk membawa kota itu pergi? Furen menggelengkan kepalanya. Mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melakukan itu di masa lalu, sesederhana itu. Sira mengangkat bahu sebagai jawaban. Ngomong-ngomong, apa bedanya? Kita tersingkir, seperti yang diinginkan kebanyakan dari kita. Kota Lan juga tidak ada lagi. Tidak ada gunanya memikirkannya lagi. Kita harus fokus pada apa yang harus dilakukan mulai sekarang. Fuka mengangguk ketika dia melihat para ahli realem jiwa baru lahir dari Jialin. Baiklah, kalau begitu, siapa yang ingin memulai? Kami ingin mendengar penjelasan tentang cara kerja di sekitar sini. Dari apa yang saya lihat, Anda semua berasal dari kekuatan yang berbeda, jadi akan baik untuk mendengar pendapat masing-masing pihak. Galios kemudian bertanya apa yang ingin diketahui sebagian besar dari mereka. Sebelum itu, apa yang ingin kamu lakukan? Sejujurnya,
Dengan jumlah ahli yang dimiliki senior Fuka dan Nevere, tidak akan sulit bagimu untuk mendirikan sekte sendiri. Aku tidak akan berbohong di sini karena kamu akan melakukannya, temukan tentang itu cepat atau lambat. Anda sendiri akan lebih kuat daripada sekte kami. Hanya jika kami bersekutu, kami dapat menimbulkan ancaman apapun bagi para ahli di level Anda. Petik 2. Fuka dan Nevere mengangguk. Memang, kami juga berpikir untuk membuat tempat tinggal kami sendiri, tapi aku senang kalian tulus tentang kalian yang lebih lemah. Kalian mungkin memperhatikan setelah melihat percakapan kami di kota Lan, tetapi warga Lan tidak ditemukan membunuh. Kami lebih suka memiliki hal-hal yang sedamai mungkin. Mungkin itu karena kami telah tinggal di kota itu sepanjang hidup kami, jadi kami harus menghargai perusahaan kecil yang kami miliki. Dikatakan demikian, kami benar-benar tidak berniat menyebabkan masalah bagimu atau kekuatan lain di sekitarnya. Itulah mengapa kami menginginkan penjelasan tentang dunia tempat kami berada saat ini. Galios mengangguk, puas. Akan sangat merepotkan jika mereka tiba-tiba memutuskan untuk mengambil wilayah seseorang dengan paksa. Dan begitu saja, para ahli realem jiwa baru lahir dari sekte mulai menjelaskan tentang Jialin, negara-negara sekitarnya, kekaisaran, dan sebagainya. Karena mereka semua dari sekte yang berbeda, tidak ada yang mencoba berbohong karena 5 lainnya dapat segera mengungkapkan kebenaran. Beberapa jam kemudian, kedua belah pihak akhirnya menyelesaikan pertanyaan dan jawaban yang mereka miliki untuk satu sama lain. Begitu, sekarang kota Lan kita memiliki gambaran di mana kita berdiri. Fuka melihat yang lain, dan mereka mengangguk. Kita perlu waktu untuk memutuskan. Bab 325 Roan menyetujui. Mereka tidak mencoba untuk meninggalkan hutan Demon Beast. Sebaliknya, para ahli kota Lan membangun beberapa bangunan sederhana hanya untuk orang biasa mereka tinggal. Meskipun mayoritas setidaknya di yayasan pendirian, ada juga beberapa di bawah level ini. Bagaimanapun, ini masih inti hutan jiran tempat binatang iblis tahap 4 tinggal. Saat si kembar melihat orang-orang Lan bersiap untuk mulai mendiskusikan langkah mereka selanjutnya, mau tak mau mereka memikirkan apa yang mereka pelajari kali ini. Sister Orb, Soul Gem bukanlah sebuah sistem, tapi seorang kultivator, kan? Anda tahu saya tidak bisa membicarakannya. Ryan menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya menyembunyikan fakta ini karena kita sudah menemukannya. Anda bisa mengkonfirmasinya dengan ya atau tidak yang sederhana. Masih tidak bisa. Ini adalah aturan sistem permata jiwa. Anda perlu meningkatkan level otoritas jika Anda ingin tahu lebih banyak tentangnya. Namun, Roan memperhatikan sesuatu yang aneh. Sekarang saya memikirkannya, sistem permata jiwa tidak memberikan misi apapun, juga tidak mengatakan apapun selama kami berada di kota Lan. Saya pikir keterlibatan dekat seperti itu dengan apa yang terjadi di masa lalu akan membuat sistem bereaksi entah bagaimana. Ryan setuju dengan Roan. Itu masuk akal. Namun, mungkin juga karena sistem tidak mengizinkan kita untuk mempelajari lebih lanjut tentang masa lalu yang juga tidak memunculkan quest apapun. Tidak ada gunanya memikirkannya. Lagi pula, sistem tidak akan menjawab. Selain itu, kamu melupakan bagian penting dari semua ini. Roan mengangguk. Aku tahu apa yang kamu bicarakan. Memang, tidak ada bukti bahwa apa yang dikatakan roh artefak kepada kita adalah kebenaran. Dia bisa menipu kita sejak awal. Namun, tidak ada yang bisa membuktikan apakah sistem permata jiwa mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Aku tidak akan menyangkal itu. Saya tidak bisa memberi Anda bukti apapun untuk mengkonfirmasi integritas dari apa yang Anda pelajari dari sistem permata jiwa. Namun, jika kata-kata saya berarti bagi Anda, saya dapat menjamin bahwa sistem tidak berbohong. Ryan dan Roan menggelengkan kepala. Jadi sistemnya kemungkinan besar berbohong juga. Ya, tidak diragukan lagi. Sister Orb akan menangis jika dia memiliki mata sekarang. Apakah kata-kataku tidak bisa diandalkan? Persetan denganmu. Ryan dan Roan mengabaikan kesedihan Sister Orb dan melanjutkan. Dan begitu saja, beberapa jam berlalu. Tiba-tiba, sense spiritual lain menimpa semua orang saat mereka melihat ke arah tertentu. Siapapun itu, dia tidak berusaha menyembunyikan kehadiran mereka. Bahkan para pembudidaya tingkat rendah menyadarinya. Tyria dan Juvian memandang pendatang baru itu dan menghela napas lega. Kami memberi hormat kepada leluhur Zuan. Meskipun Zuan berada jauh, menjaga Droman, dia masih berada di dalam wilayah Dalamu.
Secara alami, dia adalah yang pertama dari pembangkit tenaga listrik Jialin yang mencapai tempat ini. Berbicara tentang Roman, pria itu juga ada di sana bersama Zuan. Ryan, apa yang kamu lakukan kali ini? Ryan mengangkat bahu. Tuan, bukannya kami meminta semua ini terjadi, Anda tahu. Kami memberitahu Penatua Hulian bahwa kami akan pergi keluar untuk melakukan beberapa misi untuk melatih dan memeriksa kemungkinan warisan yang kami temukan, kendali, seperti yang Anda lihat. Zuan mengabaikan keduanya. Dia kemudian bertanya kepada Tyria dan Juvian tentang segalanya. Dia telah menerima pesan Mia untuk datang ke tempat ini sesegera mungkin, tetapi dia hanya tahu sedikit tentang situasinya. Tyria dan Juvian kemudian mengumpulkan semua yang mereka ketahui dan menyampaikan informasi tersebut melalui sense spiritual kepada Zuan dan Roman. Apa? Kota yang hilang. Roh artefak. Kenapa semua yang terlibat dengan si kembar ini berubah menjadi kekacauan besar? Ryan tertawa tak berdaya ketika dia memberitahu Roan melalui koneksi jiwa mereka. Mungkin kita memiliki kekuatan protagonis. Asteris. Kekuatan protagonis. Kepalamu. Ryan mengusap bagian belakang kepalanya, merasa seperti telah dianiaya. Zuan kemudian melihat ke arah para ahli kota Lan sambil menyipitkan matanya. Sebagai ahli Sein Realm sendiri, dia jelas memperhatikan Fuka dan Nevere, tapi bukan itu saja. Ada juga 12 ahli realem transformasi jiwa dan lebih dari 40 ahli realem jiwa baru lahir di antara mereka. Mungkin hanya keluarga kerajaan yang memiliki kekuatan untuk melawan para ahli kota Lan sendiri. Para ahli Lan juga memperhatikan kedatangan Zuan, tetapi mereka tidak keluar dan melanjutkan diskusi mereka dengan semua orang. Apakah menurutmu aku harus pergi ke sana dan berbicara dengan mereka? Tyria dan Juvian menggelengkan kepala. Karena keenam kekuatan Jialin ada di sini saat ini, kami harus mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, yang lain akan mengungkapkan fakta bahwa kami berbohong. Meskipun demikian, kami sudah memberitahu mereka semua yang harus dikatakan. Bahkan jika leluhur menuju ke sana sekarang, itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Sebaliknya, mereka mungkin merasa tidak sopan jika kamu mengganggu pertemuan mereka. Zuan mengangguk sambil menerima pendapat Tyria dan Juvian. Zuan kemudian melihat anggota Sekte Umbral dan mendengus. Perlahan, dia mulai berjalan ke tempat mereka tinggal. Jelas, anggota Sekte Umbral menyadarinya dan mulai merasa gugup. Di depan ahli Sein Realm, mereka tidak lebih dari semut. Apalagi fakta bahwa mereka berada di dalam wilayah Sekte Dalamu. Jadi, ku dengar beberapa orang mengirim beberapa orang idiot untuk membunuh anggota Sekte kita. Bukan hanya itu, tapi wali kota salah satu kota di wilayah kita yang membuka mulutnya. Aku ingin tahu apa yang harus kulakukan dengan orang-orang itu, yang datang untuk membunuh anggota sekte saya. Bagaimana menurut Anda? Furen segera melangkah maju dan membungkuk. Penatua Zuan tahu betul bahwa sekte kami sedang gelisah karena kemampuan penyembuhan Ryan. Energi umbral terlalu penting bagi kami. Jadi saya tidak akan menyangkal bahwa kami benar-benar mengirim kelompok kecil untuk mencoba dan menyingkirkan mereka. Namun, mereka tidak hanya gagal melakukannya, lebih dari separuh kelompok meninggal di tangan saudara kembarmu. Saya harap Penatua Zuan dapat menganggapnya sebagai hukuman kami dan tidak membuat segalanya menjadi lebih sulit bagi kami. Zuan tertawa setelah mendengar itu. Tentu, aku tidak akan mempersulit kalian semua. Aku hanya akan membunuh semua orang, dan kemudian tidak akan ada yang sulit untuk dihadapi lagi. Zuan mengangkat tangannya saat elemen api di sekitarnya mulai berkumpul di sekitarnya. Furen dan semua orang segera merasakan tekanannya. Bahkan ahli realem jiwa baru lahir tidak lebih dari semut di depan kekuatan Zuan. Bahkan sebelum mereka bisa bereaksi, lingkungan mereka menyala, mencegah salah satu dari mereka melarikan diri. Roan melihat itu tetapi tidak repot-repot mengatakan apapun. Bahkan Ryan, yang tidak begitu tertarik untuk membunuh seperti Roan, menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Orang-orang itu datang untuk membunuh mereka. Bukannya mereka bertarung karena alasan lain, seperti harta karun. Furen dan ahli alam jiwa baru lahir lainnya segera menyelimuti semua orang dengan energi spiritual mereka saat mereka mencoba menahan api. Zuan mendengus sekali lagi dan meningkatkan kekuatan api sekali lagi. Dia ingin perlahan memasak orang-orang ini sehingga Sekte Umbral akan berpikir dua kali sebelum mengirim seseorang untuk berurusan dengan si kembar sekali lagi. Namun,
Seseorang dari pakar keluarga kerajaan melangkah maju. Senior Zuan, bisakah kamu membiarkan mereka pergi sekali ini saja? Zuan melihat siapa yang berbicara dengannya dan melihat bahwa itu adalah Sanxio. Hehehe, dan kenapa aku harus melakukan itu? Sanxio kemudian melihat para ahli kota Lan sebelum berkata. Akan terlihat terlalu kurang ajar jika kita mulai saling membunuh di sini, bukan? Kita masih tidak tahu apa yang akan dilakukan para ahli kota Lan. Akan lebih baik untuk tidak memberi mereka alasan untuk meragukan kata-kata kita setelah mereka memutuskan apa yang harus dilakukan. Zuan menyipitkan matanya saat dia melihat anggota kota Lan. Mereka sepertinya tidak memperhatikan tempat ini, tetapi Zuan tahu bahwa setidaknya para ahli Saint Realm mengawasinya. Tiba-tiba, elemen api di sekitar semua orang dari Sekte Umbral menghilang. Namun, tepat ketika mereka akan menghela nafas lega, beberapa ular api ditembakkan dari tanah, menembus para dantian dari semua pembudidaya di bawah alam jiwa baru lahir. Dalam waktu kurang dari sekejap, mereka semua menjadi lemah seperti manusia biasa. Anggap dirimu beruntung. Zuan ini membuatmu hidup dan tidak melumpuhkan ahli alam jiwa baru lahirmu. Furen tersenyum pahit ketika dia melihat Lian dan yang lainnya. Mereka tidak punya hak untuk mengeluh karena mereka benar-benar datang ke sini untuk membunuh si kembar. Rowan, yang menyaksikan semua itu, menyetujui tindakan Zuan. Begitulah seharusnya dilakukan. Bab 326 alasannya. Waktu terus berlalu, dan semakin banyak pembudidaya dari 6 kekuatan segera tiba. Yang pertama adalah leluhur dari Sekte Lagan, Burin Falan, yang juga memiliki hubungan garis keturunan dengan Luina. Hanya saja mereka terpisah selama beberapa generasi karena usia Burin. Zuan memperhatikan ketika pria itu muncul dan segera pergi untuk menyambutnya. Kakak Burin, sudah lama sekali. Burin tersenyum saat dia menjawab. Memang, terakhir kali di lembah naga rapuh lebih dari 30 tahun yang lalu, bukan? Zuan mengangguk. Memang, bagaimanapun, kita semua menunggu apa yang akan diputuskan orang-orang itu. Bergabunglah dengan kami di sana. Burin mengangguk saat dia turun. Dia juga bertanya kepada anggota sektenya melalui pesan sense spiritual tentang seluruh situasi. Setelah mengkonfirmasi semuanya, dia mulai menunggu juga. Tidak lama kemudian, para leluhur sekte lain mulai berdatangan, Sekte Umbral, Sekte Rohe, Sekte Raskil, dan terakhir, ahli keluarga kerajaan. Leluhur Sekte Umbral, seorang kultivator bernama Darnil Belue, memperhatikan apa yang terjadi pada anggota sektenya sebelum bertanya pada Furen apa yang terjadi. Furen jelas menceritakan semuanya dengan pesan sense spiritual. Zuan, apakah kamu tidak malu mengangkat tangan melawan beberapa anak? Zuan, sama sekali tidak peduli dengan ekspresi Darnil, mendengus sambil berkata. Apakah kamu benar-benar memiliki hak untuk mengatakan itu? Sebuah kelompok dengan beberapa pembudidaya inti dan jiwa Fusion Realm datang untuk membunuh 2 anak di tahap awal dari alam formasi inti. Apakah aku benar-benar tidak tahu malu di sini? Konyol. Seperti biasa, Sekte Umbral dan Dalamu tidak akur. Hal yang sama berlaku untuk nenek moyang mereka juga. Kamu sudah bisa berhenti. Itu bukan alasan mengapa kami di sini. Setelah situasi dengan anggota kota Lan ini diselesaikan, kalian berdua bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Jelas, kekuatan lain tidak menginginkan apapun selain membuat mereka berdua bunuh diri. Darnil dan Zuan tahu betul itu, jadi mereka menghentikannya begitu saja. Akhirnya, sekitar sehari kemudian, pertemuan antara para ahli kota Lan selesai. Fuka dan Verene, 2 ahli Saint Realm dari Lan, kemudian maju untuk mengumumkan keputusan mereka. Terima kasih sudah menunggu, semuanya. Setelah mempertimbangkan semua informasi yang Anda berikan kepada kami bersama dengan situasi kami sendiri, kami memutuskan bahwa kami akan pindah dari negara Jialin Anda. Pada akhirnya, kami tidak ingin berada di bawah kekuasaan seseorang, tetapi sebaliknya, buat milik kita sendiri. Selain itu, kami memiliki 2 ahli Saint Realm, yang akan membuat rantai komando sekte Anda sendiri atau keluarga kerajaan takut kami memberontak suatu hari nanti untuk mengambil alih. Zuan segera turun tangan. Tunggu. Kalau begitu, datanglah ke sekte Dalamu kami. Saya tidak keberatan berbagi kekuatan sekte kami dengan 2 ahli Saint Realm lainnya sama sekali. Semua orang memandang Zuan, terkejut. Siapa yang akan memberikan kekuatan yang telah mereka perjuangkan begitu lama untuk dibangun? Namun,
mereka segera mengerti. Misalkan Dalamu Sekte menjadi kekuatan dengan 3 ahli Sein Realm. Bukankah mereka akan lebih kuat dari keluarga kerajaan itu sendiri? Sejauh yang diketahui para leluhur itu, keluarga kerajaan hanya memiliki 2 pakar Sein Realm. Tetap saja, mereka tidak berpikir itu akan baik untuk Sekte Dalamu sama sekali karena mereka bahkan mungkin tidak ada lagi dan malah menjadi Sekte Lan baru. Kepemimpinan mereka akan diganti, dan mereka bahkan mungkin ahli mereka dibunuh atau dipaksa untuk menyerahkan kekuatan sekte untuk bergabung dengan pihak lain. Itu adalah sesuatu yang tidak akan dilihat oleh leluhur sekte lain di dalam sekte mereka sendiri. Rencana awal leluhur masing-masing kekuatan adalah untuk membagi para ahli Lan dan mendistribusikannya kembali ke dalam sekte atau keluarga kerajaan mereka sendiri. Dengan begitu, mereka bisa mengendalikan mereka sambil meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Pakar Lan ini mungkin menolak untuk melawan anggota Lan mereka sendiri yang bergabung dengan pasukan lain di masa depan. Tetap saja, hanya kehadiran mereka saja, terutama yang Sein Realm, akan menjadi dorongan besar terhadap intervensi luar. Jadi mereka merasa sangat sedih ketika para ahli ini memutuskan untuk meninggalkan Jialin untuk selamanya. Jelas, Fuka dan Serene tidak mengharapkan Zuan untuk menawarkan itu juga. Mereka jelas memikirkan apa yang diinginkan semua sekte itu, untuk membagi kekuatan mereka. Namun, mereka malah akan pindah ke daerah yang lebih tandus yang masih bebas diambil untuk menyatukan orang-orang mereka. Namun, ada masalah dengan itu. Tak satu pun dari sekte lain dapat mengizinkan sekte Dalamu untuk mengambil semua ahli ini untuk diri mereka sendiri, bahkan jika itu berarti kehilangan sekte mereka. Bagaimanapun, kekuatan mereka akan jauh lebih tinggi daripada yang lain. Keseimbangan akan terganggu. Zuan, kamu tidak bisa melakukan itu. Apakah kamu pikir kita semua akan membiarkan itu terjadi begitu saja? Zuan tampaknya tidak peduli sama sekali saat dia menjawab. Mengapa kamu peduli? Kalian jelas ingin memisahkan pasukan mereka, tetapi kamu lupa bahwa mereka telah hidup bersama untuk waktu yang sangat lama di tempat yang sama. Aku tahu dari awal bahwa mereka malah akan memutuskan untuk meninggalkan Jialin. Zuan kemudian berbalik ke arah semua orang sebelum berkata. Namun, itu akan sia-sia. Jangan lupa bahwa meskipun kita tinggal di perbatasan kekaisaran, kita masih dikelilingi oleh negara lain yang ingin menyerang dan mengambil tempat kita. Jika teman kita dari kota Lan memutuskan untuk tinggal, negara secara keseluruhan akan menjadi lebih kuat. Daripada hanya memikirkan diri sendiri, mengapa tidak memikirkan gambaran besarnya saja? Darnil mendengus sebagai tanggapan. Apakah kamu pikir kita semua adalah anak-anak? Siapa yang akan percaya omong kosong patriotik yang kamu katakan ini? Jelas bahwa kamu hanya ingin sekte Dalamumu menggantikan keluarga kerajaan sebagai kekuatan terkuat. Pakar Royal Family Sein Realm, Koche Jialin, menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Namun, itu bukan karena apa yang dikatakan Darnil, tetapi karena terbukti bahwa Darnil berusaha menimbulkan perselisihan antara keluarga kerajaan dan sekte Dalamu. Satu-satunya masalah adalah dia benar. Mereka tidak bisa membiarkan Dalamu menjadi lebih kuat dari mereka. Menghitung dirinya sendiri, keluarga kerajaan memiliki 2 pakar Sein. Mereka akan menjadi satu di bawah jika Dalamu berhasil. Namun, Zuan sepertinya sudah mengharapkan jawaban itu. Tiba-tiba, ekspresi Roan sedikit berubah. Oh, begitu, pria Zuan ini, dia cukup pintar. Ryan hanya bisa bertanya, apa yang kamu bicarakan? Roan tersenyum tipis. Tunggu dan lihat saja, menemukan lawan untuk bertarung akan cukup mudah untuk beberapa tahun ke depan. Zuan kemudian melihat semua orang. Oh, jadi itu masalahnya. Kalau begitu biarkan aku mengubah idenya menjadi sesuatu yang lain. Masalahnya adalah tidak akan ada ruang bagi anggota kota Lan di Jialin jika mereka memutuskan untuk membuat kekuatan mereka sendiri, kan? Leluhur, Fuka, tenang, dan yang lainnya semua mengangguk. Tak satu pun dari kekuatan negara Jialin akan bersedia memberikan beberapa wilayah mereka sendiri. Mereka berjuang sangat keras di masa lalu untuk mendapatkan apa yang mereka lakukan hari ini. Zuan mengangkat bahu sebelum berkata, kalau begitu sederhana saja. Cara tercepat adalah jika mereka semua bergabung dengan satu sekte, tetapi kamu jelas tidak menginginkannya. Dalam hal ini, kita hanya perlu mencari tempat bagi para ahli Lan untuk membuat rumah mereka. Itu dikatakan, mari kita tingkatkan wilayah negara Jialin kita. Bagaimana dengan
kita sedikit memperluas ke negara Kasen. Asteris ledakan. Asteris. Semua orang merasa seperti disambar petir. Zuan ingin menaklukkan bagian dari negara tetangga mereka. Yah, semua orang kecuali satu remaja. Berapa banyak alasan perang yang dilihat Roan di kehidupan sebelumnya. Dia kebetulan telah melihat beberapa plot serupa di masa lalu. Bab 327 menyelesaikan hal. Fuka dan Nevere segera menjawab. Tunggu sebentar, apakah Anda berencana untuk memulai perang dengan bantuan kami? Tidak akan terjadi. Zuan tertawa terbahak-bahak saat dia berkata. Sepertinya teman-teman kita dari kota Lan belum sepenuhnya memahami bagaimana dunia bekerja. Tidak masalah kemana Anda pergi. Anda tidak akan bisa merebut wilayah tanpa perlawanan. Selalu seperti ini, dan itu, akan selalu begitu. Jika kamu tidak percaya padaku, aku lebih dari bersedia untuk menunggu kalian pergi mencari sesuatu sendiri. Setelah kamu mengetahui bahwa aku tidak berbohong, kamu bisa kembali, dan kita bisa bicara lagi. Koce Jialin merenungkan keuntungan dan kerugian dari memperluas wilayah Jialen. Di atas kertas, keluarga kerajaan Jialin masih menjadi penguasa negara. Seluruh wilayah negara dibagi antara 5 sekte, tetapi keluarga kerajaan menerima pajak dari mereka semua. Untuk keluarga kerajaan, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Namun, itu juga berarti bahwa kekuatan baru yang disebut Lan akan mengambil tempat itu. Mereka memiliki 2 ahli Saint Realm, belum lagi beberapa pembudidaya Soul Transformation Realm daripada mereka. Mereka pasti akan setara dengan keluarga kerajaan sendiri. Lagi pula, memiliki wilayah yang lebih besar dan begitu banyak ahli baru juga akan meningkatkan kekuatan negara secara keseluruhan, membuatnya lebih stabil. Seperti yang disebutkan Zuan di masa lalu, semua negara selalu menunggu kesempatan untuk meningkatkan wilayahnya. Jialin jelas tidak terkecuali. Zuan kemudian melanjutkan, jangan khawatir, jika kamu berpikir bahwa kami akan membuatmu bertarung di garis depan sambil menonton, itu tidak akan terjadi. Perluasan kekuatan negara adalah sesuatu yang semua sekte dan keluarga kerajaan ingin lihat terjadi. Zuan kemudian melihat yang lain. Apakah aku salah? Tidak seorang pun, bahkan sekte umbral, menyangkal kata-kata Zuan. Sebanyak kekuatan baru di Jialin akan menciptakan masalah. Kenyataannya adalah bahwa meningkatkan ukuran negara adalah keuntungan keseluruhan bagi mereka semua. Fuka dan Nevere tenggelam dalam kontemplasi. Akhirnya, mereka menatap Zuan sebelum bertanya. Kami tidak mengatakan bahwa kami percaya semua kata-kata Anda. Kami memang akan pergi untuk menyelidiki tempat lain untuk menjamin bahwa Anda tidak membodohi kami. Namun, mari kita pertimbangkan bahwa apa yang Anda katakan itu benar. Apa risikonya bagi kami? Jika kita menerima ide ini. Zuan kemudian menatap Koce Jialin. Yah, orang terbaik untuk membicarakannya tidak lain adalah ahli keluarga kerajaan kita. Koce, lanjutkan dan katakan apa yang kamu pikirkan. Koce Jialin tersenyum pahit, tetapi memang penguasa negara yang seharusnya memiliki gambaran yang lebih baik. Koce kemudian mulai merenungkan tentang peluang, perubahan, wilayah yang akan mereka ambil, kemungkinan pembalasan, Del. Saya akan mengatakan bahwa peluangnya cukup bagus. Negara Jialin kami memiliki lebih banyak ahli untuk memulai. Hanya saja jika kami memutuskan untuk menyerang, harganya mungkin terlalu tinggi. Belum lagi saat kami bertarung, yang lain negara bisa berada di belakang kami dan menyerang saat para ahli kami keluar. Namun, dengan penambahan 2 ahli Saint Realm baru dan begitu banyak transformasi jiwa dan pembudidaya jiwa yang baru lahir, kami akan dapat menjaga punggung kami saat maju. Tentu saja, saya tidak akan mengatakan sesuatu yang naif seperti tidak akan ada kerugian dan semacamnya. Setiap penaklukan baru akan memiliki bebannya sendiri. Namun, ini tidak semuanya buruk. Semua sekte dan bakat asli anggota kota Lan akan disaring, keluar melalui situasi hidup dan mati yang nyata. Hal yang sama dapat dikatakan untuk keluarga kerajaan kita. Tetapi jika kita berbicara tentang pembudidaya tingkat tinggi seperti kita, yang Saint Realm, kemungkinan besar tidak ada dari kita yang akan benar-benar mati selama itu. Fuka dan Nevere harus setuju bahwa proposal itu tampaknya layak. Mereka hanya harus berhati-hati agar tidak hanya mereka yang berkelahi. Namun, itu tidak akan terlalu sulit karena mereka akan mengawasinya. Selain itu, Koce mengatakan sesuatu yang sangat mempengaruhi mereka. Fakta bahwa penggarap Lan mereka kurang dalam pengalaman tempur terlalu banyak.
Satu-satunya alasan mereka bisa maju sejauh ini dalam kultivasi adalah karena konsentrasi energi spiritual yang sangat tinggi di kota Lan. Namun, hal seperti itu tidak tersedia lagi. Kota Lan menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana dikirimnya. Bahkan jika mereka tahu, mereka sekarang dianggap warga negara yang dibuang. Mereka tidak bisa kembali lagi. Kultivasi yang tepat dan penghasilan tetap dari batu roh akan diperlukan mulai sekarang. Tapi di atas semua itu, pertempuran akan menjadi kekuatan pendorong utama untuk mengeluarkan potensi nyata anggota mereka. Dalam hal ini, bahkan mereka, para ahli Saint Realm, sangat kurang dibandingkan dengan Zuan dan yang lainnya. Fuka dan Nevere kemudian menanyakan hal lain yang mengganggu mereka. Namun, akankah kekaisaran mengizinkan negara-negaranya untuk saling bertarung? Bukankah Kasen akan pergi dan mengeluh kepada keluarga kekaisaran bahwa kita mencoba mencuri wilayah mereka? Zuan dan yang lainnya tertawa setelah mendengar itu. Sepertinya kalian sudah terlalu lama hidup dalam damai. Jangan khawatir, keluarga kekaisaran tidak akan mengangkat satu jari pun. Faktanya, mereka menyambut perselisihan ini. Di dalam lingkungan inilah para ahli sebenarnya dari kekaisaran akan bangkit. Secara keseluruhan, mereka menganggapnya sebagai membuang sampah yang menyia-nyiakan sumber daya untuk melatih para ahli yang akan mempertahankan kekaisaran di masa depan. Meskipun tampaknya keras, itu adalah formula untuk kekaisaran yang tahan lama. Bukan hal yang aneh untuk melihat negara-negara dari kekaisaran yang berbeda bertarung sendiri. Selama itu tidak terlalu besar, keluarga kekaisaran tidak akan campur tangan. Fuka dan Nevere mengangguk setelah mendengar semuanya. Beri kami waktu lagi. Pertama, saya akan meminta Fuka memimpin kelompok untuk menyelidiki apakah yang dikatakan Zuan itu benar atau tidak. Jika tidak ada tempat bebas untuk kita ambil, maka kita bisa mendiskusikannya sekali lagi. Selain itu, kita perlu berbicara dengan warga Lan lainnya tentang hal itu. Zuan kemudian menjawab, "Yah, itu tidak seperti kamu tidak akan menemukan apa-apa. Namun, yang gratis semuanya adalah tanah tandus tanpa sumber daya apapun. Hanya kekuatan kecil dengan paling banyak pembudidaya inti formasi atau inti dan soul fusion realm yang akan berakar di sana. Anggaplah konsentrasi energi spiritual yang rendah dan kekurangan sumber daya yang parah tidak masalah bagi Anda. Dalam hal ini, Anda dapat berpura-pura bahwa saya tidak mengatakan apa-apa." Zuan sangat percaya diri. Mempertimbangkan teknik kultivasi tingkat tinggi yang dimiliki anggota kota Lan ini dan bakat mereka di atas rata-rata, mereka pasti tidak akan memilih untuk tinggal di tempat itu. Fuka dan Nevere mengangguk sebelum kembali ke kelompok mereka dan mulai mendiskusikan proyek negara Jialin. Saat para ahli Lan berbicara, Kochei dan ahli Saint Realm lainnya dari Jialin juga berkumpul untuk membahas hal ini. Saya tidak akan mengatakan bahwa ide Zuan tidak memiliki kelebihan. Namun, apakah tidak apa-apa untuk memiliki satu kekuatan lagi yang berakar di Jialin? Zuan menggelengkan kepalanya. Mereka tidak akan benar-benar berakar di Jialin, tetapi di wilayah Kasen. Itu bukan tanah yang kita miliki saat ini, jadi kita tidak akan kehilangan apapun. Selain itu, membantu mereka memperolehnya juga akan membuat kita bersahabat. Petik 2. Kochei mengangguk. Mereka memiliki teknik dan bakat, tetapi mereka kekurangan sumber daya untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Seperti yang dikatakan Zuan, kita semua tahu bahwa satu-satunya wilayah yang tersedia adalah tanah tandus yang tidak bernilai apapun bagi para ahli di tingkat kita. Biarkan mereka menyelidikinya, sebanyak yang mereka inginkan. Mereka akan sampai pada kesimpulan bahwa tawaran kita jauh lebih baik. Itu adalah momen yang langka bahwa semua sekte dan keluarga kerajaan mencapai kesepakatan dengan begitu cepat. Itu hanya menguntungkan. Kochei kemudian berbalik dan bersiap untuk pergi. Meskipun aku setuju dengan ide itu, aku harus melaporkannya kembali ke seluruh keluarga kerajaan. Sanxio, kamu akan tinggal di sini dan bertindak sebagai perwakilan kami. Bantu warga Lan sebanyak yang mereka inginkan saat aku keluar. Sanxio segera mengangguk. Ya, leluhur. Zuan, Burin, Darnil, dan para ahli Saint Realm lainnya juga memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Droman akan kembali bersamaku. Tyria dan Juvian akan tinggal di sini untuk melakukan hal yang sama. Tyria dan Juvian mengangguk. Adapun si kembar, tidak ada yang bisa mereka lakukan di sini lagi, jadi kamu juga akan datang. Ryan dan Roan mengangguk, tidak terlalu mempermasalahkannya. Tentu saja,
Pertama-tama mereka akan menyelesaikan beberapa hal dengan Latalia dan Rovan. Bab 328 memimpin. Ryan dan Roan kemudian pergi menemui Latalia segera setelah itu. Latalia senior, aku yakin kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Latalia tersenyum pahit sambil mengangguk. Anggota Sekte Umbral yang datang setelah mereka ada di sini karena keponakannya. Itu bukan hanya masalah dengan Ryan dan Roan. Memiliki seseorang yang bertindak sebagai informan Sekte Umbral di dalam wilayah Sekte Dalamu tidak akan diizinkan. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, Sekte Dalamu akan melakukannya. Tentu saja, anggota Sekte Dalamu bukanlah orang bodoh. Pasti ada banyak orang lain yang bertindak sebagai mata-mata untuk semua sekte lain dan keluarga kerajaan. Namun, mengetahui bahwa mereka ada dan mengetahui siapa mereka adalah satu hal. Jangan khawatir, aku sedang menghadapinya. Bagaimanapun, terima kasih. Ryan tersenyum. Tidak ada alasan untuk berterima kasih kepada kami, bagaimanapun juga, kamu membantu semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Latalia menggelengkan kepalanya. Bukan itu. Aku berterima kasih padamu karena menghentikan seluruh keluarga Amakal untuk disalahkan karena keponakan bodohku. Jika itu dalam keadaan lain, seluruh keluarga akan terpengaruh. Namun, kamu hanya fokus pada Juan saja. Itu sudah merupakan bantuan yang sangat besar. Roan tampaknya tidak peduli, tetapi Ryan merasa sedikit malu karena niatnya terlihat. Memang, dia telah meminta Tyria dan Juvian untuk tidak melakukan apapun pada keluarga Amankal. Lagi pula, tidak mungkin Roan mengajukan permintaan seperti itu. Ahem, itu bukan apa-apa. Omong-omong, kamu juga mendapat hadiahmu sendiri selama perjalanan ini. Apa yang kamu tanyakan kepada para tetua kota Lan? Latalia tersenyum saat dia mengedipkan mata pada si kembar. Itu rahasia. Ryan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, yah, kurasa itu yang diharapkan. Ryan kemudian mengulurkan tangannya ke Latalia. Latalia senior, sampai waktu berikutnya. Latalia menjawab jabat tangannya. Kuharap itu tidak akan terlalu lama. Oh, benar. Jangan khawatir tentang Blue Jade yang tenang. Aku akan mengirimkannya padamu setelah semuanya beres di Tamadol City. Ryan tersenyum ketika Roan hanya mengangguk. Setelah Latalia pergi, hanya Rovan yang tersisa. Rovan senior, sepertinya kamu cukup puas dengan apa yang kamu dapatkan. Rovan tertawa sambil mengangguk. Memang benar, saya mendapatkan teknik kultivasi untuk cucu perempuan saya. Karena saya kakeknya, saya tahu semua bakatnya dari atas ke bawah. Jadi para tetua kota Lan mendapatkan satu yang sangat cocok untuknya. Saya hanya menunggu sekte untuk menyelesaikan bisnis mereka sehingga saya bisa pergi juga. Ryan dan Roan mengangguk. Mereka sudah tahu bahwa Rovan melakukan segalanya untuk cucunya. Usianya sudah cukup lanjut, dan dia tidak punya harapan untuk maju lagi. Yah, aku berharap dia beruntung. Rovan kemudian menggaruk bagian belakang kepalanya sebelum bertanya. Apakah terlalu berlebihan untuk meminta kalian berdua untuk membantunya ketika dia bergabung dengan sekte? Aku berniat untuk membuatnya mengikuti ujian sekte tahun depan. Roan tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak ingin membuang waktu. Adapun Ryan, itu terserah dia. Ryan kemudian menyipitkan matanya sebelum berkata, Senior Rovan, sebenarnya aku tidak bisa banyak membantunya karena itu bertentangan dengan aturan sekte. Jika dia ingin bergabung dengan sekte, dia harus mengikuti ujian dan lulus dengan usahanya sendiri. Tetapi jika itu adalah sesuatu yang sederhana, seperti membantunya dengan peralatannya atau menemukan misi yang cocok, maka saya tidak keberatan membantunya. Rovan mengangguk, puas. Itu sudah lebih dari cukup. Dengan teknik kultivasi yang saya dapatkan untuknya, dia pasti akan lulus ujian tahun depan. Ryan menerima itu karena dia tidak keberatan membantu sedikit. Rovan kemudian memberitahu dia bagaimana dia terlihat dan namanya. Dia juga mengatakan bahwa dia akan berada di sana ketika ujian sekte dimulai tahun depan. Baru setelah itu dia akhirnya berangkat. Setelah itu, si kembar kembali ke sisi Zuan dan Roman. Apakah kamu menyelesaikan semuanya? Si kembar mengangguk. Baiklah, ayo kembali. Zuan dengan cepat menyelimuti si kembar dan Roman dengan energi spiritualnya sebelum membawa mereka pergi. Dalam perjalanan kembali ke sekte, Zuan memandang Roan sebelum bertanya. Saya terus menyebarkan sense spiritual saya selama saya tinggal di sana. Ketika saya mengungkapkan bahwa saya ingin menaklukkan bagian dari Kasen,
Anda adalah satu-satunya yang tampaknya tidak terkejut dengan itu. Apakah Anda mengharapkan itu? Rowan memandang Zuan dan hanya mengangguk. Itu adalah satu-satunya pilihan yang masuk akal ketika kamu mempertimbangkan situasi antara negara dan kekuatan masing-masing. Tidak ada sekte yang akan menyerahkan sebagian dari wilayah mereka, apalagi keluarga kerajaan. Kasen adalah satu-satunya kemungkinan jika kamu ingin mempertahankan kota Lan, anggota di sini. Baik Ryan maupun Roman tampaknya tidak terkejut dengan hal itu. Namun, Zuan tidak mengenal Rowan dengan baik, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Tentu saja, dia tahu bahwa Rowan mungkin berbohong untuk menarik perhatiannya, tetapi instingnya mengatakan kepadanya bahwa Rowan tidak berbohong. Kalian berdua, jika semuanya berjalan sesuai rencana, kita akan memulai pertempuran melawan Kasen Country karena itu adalah yang paling mudah untuk diambil. Namun, pertempuran di Naschen Soul Realm dan di atasnya cukup jarang. Hanya pada akhirnya kita akan pergi, untuk masuk. Bisa dikatakan, sebagian besar waktu akan menjadi perang yang dilakukan oleh mereka yang berada di level yang lebih rendah. Kamu tidak perlu khawatir tentang Sekte Umbral yang menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan kalian berdua, jadi kamu harus mengambil ini kesempatan untuk mengasah keterampilan Anda. Ryan dan Rowan mengangguk. Mereka telah berpartisipasi dalam perang sebelumnya untuk waktu yang singkat, jadi mereka tahu cara kerjanya. Seperti yang dikatakan Zuan, pembudidaya tingkat tinggi tidak hadir di sana. Kami mengerti, leluhur. Zuan mengangguk dengan ekspresi puas. Ryan kemudian memandang Rowan sebelum mengatakan melalui koneksi jiwa mereka. Nah, itu kesempatan bagus untuk Kalina dan Malaka. Kita bisa meminta keduanya berpartisipasi dalam meningkatkan level mereka, terutama Kalina, yang lebih membutuhkannya. Rowan setuju dengannya. Iya, ada satu hal khusus yang saya perlukan agar Kalina terbiasa. Saya berpikir untuk mulai melatihnya dalam 1 atau 2 tahun. Tapi karena perang ini akan datang lebih awal, saya bisa melanjutkan rencana saya. Ryan hanya bisa bertanya, apa yang kamu ingin dia lakukan? Rowan menjawab dengan lugas, berwibawa.